PT UBC Medical Indonesia atau United Bicoscare Medical Indonesia merupakan distributor alat kesehatan yang berkedudukan di Jakarta. UBC Medical Indonesia merupakan calon emiten dengan kode LABS, LABS. Sampai saat ini, kegiatan usaha perseroan berfokus pada menyediakan alat kesehatan diagnostik untuk kebutuhan laboratorium, termasuk sistem imunisasi molekuler, urinalysis, dan diagnostik cepat, yang kesemuanya dikonsolidasikan untuk menjadi solusi terintegrasi. Perseroan saat ini memiliki reputasi sebagai salah satu pemasok unggulan untuk produk screening bayi baru lahir dan infeksi tuberkulosis laten atau LTB. LABS akan listing dengan menerbitkan saham baru sebesar 17,72% atau sebanyak 700 juta lembar. Harga penawaran umum antara 100 sampai dengan 105 rupiah dan nilai nominal sahamnya Rp20. Dengan demikian, LABS akan dapat mengkolek dana retail sebesar antara 70 sampai dengan 74 miliar rupiah. LABS tidak menerbitkan waran dan menurut saya ini keren daripada menerbitkan waran namun akhirnya tidak efektif. Sampai jatuh tempo tidak ada yang menebus. Dari 9 emiten yang listing sepanjang tahun 2024 sampai saat ini yang menerbitkan waran lebih dari 70% harga sahamnya sudah jauh di bawah harga eksekusi warannya. Sehingga warannya sangat tidak menarik untuk ditebus. Berapa PBV Labs sesuai dengan laporan keuangannya yang terakhir, kita dapat menghitung PBV Labs saat listing sesuai dengan laporan keuangan terakhir, posisi 31 Desember 2023 dengan cara membandingkan harga penawaran umum dengan nilai buku Labs pada tanggal 31 Desember 2023. Nilai buku diperoleh dari nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar saat itu. Dengan nilai ekuitas 49,36 miliar dan jumlah lembar saham 3,25 miliar, maka kita peroleh nilai buku setiap lembar saham LAB sebesar Rp15,19. Sehingga dengan harga penawaran umum antara 100 sampai dengan Rp105, maka kita dapatkan PBV Labs, price book value Labs antara 6,5 sampai dengan 7 kali. Wow, ini mehong banget. Sehingga seharusnya lab mempunyai banyak kelebihan. Apabila PT Indo Amerika Seafood calon emiten dengan kode ISIA 90% produknya ekspor, PT UBC Medical Indonesia calon emiten dengan kode LABS berkebalikan. Sesuai dengan proporsi piutang usahanya, 90% produknya adalah impor. Hal ini wajar karena perseroan merupakan dealer resmi dari Syagen GmbH, Nipro Corporation, dan Sansur Biotech International yang merupakan perusahaan bioteknologi dari luar negeri. Nah, dengan peningkatan nilai tukar US dollar terhadap rupiah yang saat ini hampir mencapai 16.500 dan produk-produknya impor, apakah IPO Labs masih menarik? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Dari perkiraan perolehan dana hasil IPO PT UBC Medical Indonesia, calon emiten dengan kode LABS yang minimal sebesar 70 miliar, 100% akan digunakan untuk menambah modal kerja. Menurut saya, ada 3 alasan mengapa perseroan perlu menambah modal kerja. Yang pertama, tingginya pertumbuhan penjualan. Yang kedua, perseroan akan atau sedang melakukan ekspansi usaha. Dan yang ketiga, saat ini modal kerja existing mungkin sedang terhambat. Bisa jadi karena persaingan dalam memperoleh bahan baku yang semakin ketat, sehingga pembelian bahan-bahan produksi harus dibayar
dengan lebih cepat, bahkan harus dengan tunai. Atau tagihannya menjadi piutang macet, dan atau produk-produknya banyak yang tertumpuk menjadi persediaan. Yuk kita lihat perkembangan penjualannya dahulu. Sesuai dengan laporan rugi laba, kita dapatkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, rata-rata penjualannya hanya naik 9%, dengan kondisi pada tahun 2023 memang penjualannya naik mencapai 46%. Namun, sepanjang tahun 2022 penjualannya turun 28%. Dengan demikian, rata-rata penjualan selama 2 tahun terakhir hanya naik sebesar 9%. Bagaimana dengan komponen pada neraca yang terkait dengan kebutuhan modal kerjanya? Modal kerja prinsipnya dihitung dari jumlah piutang ditambah dengan persediaan, lalu dikurangi dengan hutang usahanya. Saya coba bedah neracanya dan saya dapatkan bahwa tren piutang usaha naik, baik nilai maupun harinya atau umur piutangnya. Sehingga menurut saya perlu dicari penyebabnya. Mengapa terjadi peningkatan waktu pembayaran dari para buyer atau pelanggannya. Tren persediaan juga meningkat cukup tinggi, baik dari sisi nilai maupun umur persediaannya. Dan tren hutang usaha juga naik. Bisa dikatakan ketika indikator penentu kebutuhan modal kerja menurun, sehingga tren dari trade cycle-nya mengalami peningkatan. Artinya wajar bila kebutuhan modal kerja perseroan menjadi naik. Namun, kenaikan kebutuhan modal kerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan penjualannya. Rata-rata penjualan hanya naik 9%, sedangkan rata-rata kenaikan trade cycle selama 2 tahun terakhir lebih dari 200%. Sehingga menurut saya secara umum kondisi perseroan sedang kurang bagus. Karena kemungkinan penyebab peningkatan kebutuhan modal kerja adalah faktor nomor 3. Teman-teman cek lagi dan kasih komen ya. Di samping kondisi di atas, saya akan sharing 3 hal untuk teman-teman yang akan mengkolek saham Labs. Yang pertama, prospektusnya menunjukkan bahwa proporsi piutangnya lebih dari 90% dalam mata uang US dollar. Sedangkan penjualannya dalam rupiah. Dengan demikian, dalam kondisi nilai tukar yang sedang bergejolak, menurut saya, eksposur risiko perseroan terhadap nilai tukar cukup tinggi. Yang kedua, meskipun telah berdiri sejak tahun 2014 atau lebih dari 10 tahun yang lalu, namun sampai saat ini Labs tidak mempunyai aset tetap berupa tanah. Sehingga agunan tambahan untuk pinjaman modal kerja dari bank menggunakan sertifikat atas nama pemiliknya, diantaranya atas nama Nathan Tirtana, Budi Haryadi, dan Laurencia Haryadi. Aset tetap terbesar dari perseroan berupa mesin-mesin yang setiap tahun pasti terdepresiasi dan mungkin movable atau mudah untuk dipindah-pindahkan. Sehingga menurut saya risikonya cukup tinggi. Dan yang ketiga, sesuai dengan prospektusnya disebutkan bahwa PMA, penerima manfaat akhir dari Labs, adalah saudara Nathan Tirtana. Namun, setelah saya breakdown, menurut saya PSP-nya, pemegang saham pengendalinya adalah saudara Laurencia Haryadi dengan kepemilikan saham sebesar 33,92% yang diperoleh melalui PT Optel Investama Mulia. Sedangkan kepemilikan saham saudara Nathan Tirtana yang juga melalui PT Optel Investama Mulia hanya sebesar 7,27%, yaitu sebesar 8,26% dikalikan dengan kepemilikan saham PT Optel Investama Mulia sebesar 87,98%. Sedangkan Laurencia Haryadi diperoleh dari 87,98% dikalikan dengan 40,83% kepemilikan saham Laurencia Haryadi pada PT Optel Investama Mulia. Jadi, apakah dengan kondisi di atas, menurut teman-teman, IPO dari Labs
cukup menarik, teman-teman kasih komen ya. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.